Buat kalian yang saat ini sedang ada hutang atau tunggakan di Akulaku, Kredivo, dan Shopee ataupun Shopee Paylet, Shopee Paylater, dan S-Pinjam, teman-teman tidak perlu khawatir lagi, insya Allah semuanya akan lunas. Dan kalian jangan khawatirkan terus soal persoalan pinjaman utang kalian ini. Insya Allah semuanya akan aman, meskipun kalian gagal bayar, meskipun kalian telat bayar, insya Allah akan aman-aman aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah Akulaku, Kredivo, SPayLater, dan S-Pinjam ya. Ketiga ini merupakan paylater yang mana pastinya yang sedang bermasalah ketiga aplikasi ini sangat-sangat banyak. Dan oleh karena itu tentunya ini juga nggak lepas di kalian juga ya. Dan teman-teman mungkin yang menonton video ini yang memiliki masalah di ketiga aplikasi itu, teman-teman tetap saya ingatkan untuk tidak perlu khawatir. Karena insya Allah semuanya akan baik-baik saja, undang-undangnya sudah ada, undang-undangnya sudah jelas, tidak akan ada dampak buruk yang benar-benar merugikan buat kalian. Nah, oleh karena itu, saya pengen di video ini mengajak teman-teman untuk tidak terlalu khawatir terhadap masalah dan persoalan hutang pinjaman online-nya. Insya Allah semuanya pasti akan auto lunas, ya. Nah, mungkin entah dengan cara penghapusan data, entah mungkin dengan cara kalian bisa mampu membayarnya dengan mudah, itu terserah ya. Itu kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu, kenapa daripada kita dalam masa proses menunggu itu kita stres sendiri, kenapa nggak kita benahi dulu? Kenapa nggak kita abaikan dulu, kita lupakan dulu, sampai nantinya di titik yang mana kalian akan mampu dan memiliki banyak rezeki untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan itu. Jadi usahakan untuk teman-teman berpikirnya lebih positif, usahakan untuk teman-teman berpikirnya untuk lebih realistis juga. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, masalah utang pinjol pasti akan ada penagihan, pasti akan ada dalam tanda kutip teror-teror berupa telepon dan lain sebagainya pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran. Namun pelanggarannya itu bukan pelanggaran yang berat-berat, ya. Jadi seandainya misal ya, kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini dan dapat ancaman bahwa besok DC lapangan akan datang, dapat ancaman rekening diblokir, dapat ancaman BPJS diblokir dan lain sebagainya, itu termasuk salah satu hal yang masih wajar. Karena apa? Karena ya siapa sih yang nggak mau atau nggak kadang juga melakukan segala tindakan hanya untuk apa? Hanya demi agar ya masalah hutangnya beres, agar hanya demi masalah nggak malu di tetangga, nggak takut dan lain sebagainya. Harapan saya buat teman-teman semua untuk tidak perlu khawatir seperti ini, ada beberapa langkah-langkah yang mungkin harus teman-teman lakukan. Salah satunya adalah mulai untuk membenahi pikiran dan diri kalian. Bukan yang gimana-gimana, tapi kalian lebih coba untuk lebih berpasrah diri, lebih coba untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang akan terjadi, dan lebih mencoba untuk berikhtiar semampu kalian, tapi bukan dalam ranah memikirkan pinjolnya. Nah, untuk masalah pinjol bagaimana? Solusinya apa? Kalau kita terus ditagih, gimana kita bisa tetap tenang? Gak ada solusinya kalau soal itu, karena dihubungi dan tidak, itu adalah wewenang dari si pinjolnya. Kecuali teman-teman menghapus nomor HP kalian atau ganti nomor HP kalian total, ya tentu pinjolnya juga tidak akan dengan mudah untuk bisa menghubungi kalian, ya. Cuman ya sekali lagi, bukan ini yang harus kita khawatirkan, bukan ini yang harus kita pusingin gitu loh. Kalau kalian memang posisi sekarang tidak ada uang, dan masih belum ada uangnya, ya lebih baik alangkah tepatnya kalau diabaikan saja dulu, disimpan aja dulu, masalah resiko urusan belakangan, ya. Karena apa? Karena gini, kita itu pinjam di pinjol legal, Akulaku, Kredivo, dan SPayLater itu legal, jadi mereka masih mematuhi dan mereka juga masih takut-takut teman-teman. So, buat kalian yang mungkin masih merasa pusing ya, pusing terkait hal ini ya, teman-teman bisa ambil solusinya sih. Teman-teman bisa ambil beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman kayak kerjakan, kayak aktivitas mungkin lebih positif, kayak teman-teman mungkin apa ya, bisa dibilang menggapai kesibukan-kesibukan kalian gitu loh. Misal lebih banyak melakukan ibadah, lebih banyak melakukan acara-acara kemanusiaan, atau mungkin lebih tepatnya lebih paling gampang sih perbanyak zikir, sholat tahajud, sholat duha, itu lebih diperbanyak. Kenapa? Karena gini, kalau kalian memperbanyak hal seperti ini teman-teman, ya, poin pentingnya adalah hati kalian juga akan jadi ikutan tenang. Kalian akan merasa bisa menghadapi segala permasalahan yang ada di masalah pinjol seperti ini. So, saya sarankan buat teman-teman sekalian tetap semangat, jangan menyerah, jangan takut apapun yang terjadi, masalah gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, itu sudah ada resikonya, itu nggak perlu takut, nggak perlu cemas, insya Allah semuanya akan baik-baik saja.
Ya, tetap semangat, intinya teruslah berdoa, jangan sampai menyerah, dan jangan dijadikan beban pikiran yang gimana-gimana. Kita harus realistis. Belum ada uangnya, jadi nggak usah ngoyo untuk gimana cara bayarnya, ya. Tapi lebih fokus kepada gimana caranya kita bisa terus berkembang, bisa terus bertumbuh, dan bisa terus menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.